Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Penatua Servatius Ruli dalam Selamat Berefleksi. Bacaan Alkitab yang mendasari perenungan kita pada saat ini terambil dari Ayub pasalnya yang ke-38 ayat ke-22 sampai dengan yang ke-38. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertabur di atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk menyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan minta kului pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, iya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi legam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada hari ini mengambil tema renungkan dulu, baru jawab. Saudara terkasih, pada masa kanak-kanak dan remaja, pasti kita banyak menerima nasihat atau wejangan dari orang tua. Pasti ada beragam perasaan pada saat kita menanggapi nasihat. Ada yang bisa menerima dengan lapang dada, ada yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, dan bahkan ada juga yang menolak. Sejatinya, wejangan atau nasihat itu disampaikan untuk kita renungkan dan bukan untuk berbantahan. Dalam ayat Alkitab yang kita baca pada hari ini, disampaikan Tuhan kepada Ayub karena Ayub berkeluh kesah dalam penderitaannya. Tetapi Tuhan juga menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang hidup dan berkuasa, dan yang mengatur segalanya termasuk hidup manusia dan alam semesta. Allah mau menekankan kepada Ayub bahwa Dia adalah Allah yang hidup yang bisa mendengar keluh kesah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membayangkan perasaan Ayub. Memang tidak ada satu kata atau kalimat pun yang menyerang Ayub dalam teks yang tadi bersama-sama kita baca. Tapi keseluruhan pernyataan Allah seperti hendak menunjukkan kemahakuasaan Allah. Pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan dan pernyataan Allah. Tak ada yang bisa masuk pada perbendaharaan salju. Tak ada yang tahu tempat terang berpencar. Tak ada yang bisa menggali saluran bagi hujan deras. Tak ada yang tahu hujan itu berayah atau tidak. Tak ada yang bisa berteriak dengan nyaring sampai ke awan. Dan tak ada lagi yang bisa melepaskan kilat. Jemaat Tuhan, kadang kita sebagai manusia dengan segala keakuan yang kita miliki, merencanakan segala sesuatu dengan sangat baik. Tetapi sehebat-hebatnya rancangan manusia, tetaplah ketetapan Tuhan yang jadi. Tuhan yang menentukan atau atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dalam hal ini saya mengajak kita semua untuk mengingat, kita boleh saja berkeluh kesah. Tetapi apabila kita mendapat jawaban Tuhan, kita harus bisa menerima jawaban Tuhan. Bisa lewat hal apapun atau dari siapapun. Dari orang-orang di sekitar kita mungkin, bahkan juga mungkin dari orang-orang yang kadang kita anggap lebih rendah dari kita. Bapak Ibu Saudara, tak semua wejangan ternyata harus dijawab. Ada kalanya kita hanya perlu diam untuk merenungkan
agar mendapat petunjuk baru yang tidak bercampur dengan pemahaman kita yang kadang terbatas atau dengan keakuan kita selaku manusia. Renungan akan wejangan kiranya mendorong kita mengambil apa yang baik dari wejangan itu dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ada pepatah mengatakan, keberhasilan akan tercapai jika kita memiliki kesediaan untuk mendengarkan nasihat-nasihat baik dan memperbaiki apa yang tidak baik. Jadi, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan supaya kita senantiasa dapat menerima nasihat-nasihat yang baik dan melakukannya dalam laku hidup kita. Selamat berefleksi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita sekalian.